kuduskan telinga kami, jadikan kami seorang murid yang duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di ruangan ini hanya ada Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh najis, roh campuran, roh sundal, roh pencongol, pendosa, penipu, pembohong, keluar di dalam nama Tuhan Yesus untuk kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Sekalian, tadi pagi ketika saya baca kitab, saya terbaca di Mazmur pasal 1. Saya baca kitab beruntung. Saya sudah 19 kali baca kitab. Saya ingin baca kitab sampai ratusan kali. Kalau ada Pak Cito dulu, dari 12 tahun sampai umur 75, itu baca kitab sampai 500 kali. Saya sampai kagum orang ini, luar biasa. Kalau dia mau khotbah, nggak perlu lihat-lihat Alkitab lagi. Tinggal Tuhan mau ngomong apa. Kalau Tuhan belum ngomong saat itu, dia tidak ngomong. Dia diam aja. Dan kadang-kadang Tuhan bawa ketika di mimbar, baru diperlihatkan Tuhan ayat-ayat Alkitab. Kayak komputer aja dia lahirnya. Wih, saya kagum sekali dengar orang ini. Karena beliau sudah pernah surga. Dan saya sudah baca Alkitab jam 2.45 itu saya sudah bangun. 2.40 alarm saya bunyi di HP. Kadang-kadang ngantuk sekali. Saya harus bangun. Saya harus lawan, kemudian saya harus jalan, saya harus 2 keliling. Kenapa? Orang percaya harus mengisi cawan. Ya, ini sesuai dengan Wahyu pasal 8 ayat 1-5. Kalau kita tidak mengisi cawan kebenaran, bahaya. Kejahatan datang merajalela dan menghancurkan kota itu. Dan ini tanggung jawab percaya. Alkitab tulis demikian, di mana saya berada berdoa buat pemerintah dan negara itu. Suatu saat, suatu nanti, ketika langit ini lenyap, ketika langit baru, orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus akan duduk memerintah sampai selama-lamanya kekal. Itu pemerintahan Kristus. Saya ketika nanti Alkitab mengerti kebenaran ini, saya harus lakukan. Dan itu bukan ditujukan kepada pendeta, kepada orang-orang yang melayani di mimbar, melayani di apa? Kelihatan oleh orang-orang banyak, enggak. Sepi senyap. Itulah berdoa. Dan saya mengambil bagian itu, dan itu bisa. Sejak saya mengalami Tuhan 33 tahun yang lalu, saya itu berdoa ya. Saya mengalami Tuhan tidak dijamah oleh siapapun. Secara pribadi saya cuma baca Alkitab. Sejak kelas 2 saya seperti kami dulu, saya baca Alkitab. Saya Kristen sejak kecil, papa mama saya Kristen, sudah kamu dengar berkali-kali. Papa mama saya Kristen. Tapi saya tidak tahu kebenaran. Saya tidak ngerti isi Alkitab. Saya suka baca novel, saya suka baca. Anak saya, putri saya itu membaca. Aduh, saya sampai kagum mana ini ya. Dia baca satu kali ini belum bukunya. Tadi kasih waktu di bukunya. Putri saya di Semarang ya. Saya akan keras sedikit ya. Dia ada persiapan ke Amerika ya. Kegiatan APS itu. Soal bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarin. Ampun dulu anak satu dia. Ya itulah sekarang. Baca dunia. Tak pernah saya kasih kursus kemana juga. Tapi apa? Saya suruh dibaca Alkitab. Dua baca Alkitab. Dua kali habis baca Alkitab. Terus gue SMA. Kamu juga harus baca Alkitab. Baca Alkitab di mana saja. Kamu punya Alkitab, ada Alkitab. Baca. Jangan biarkan pikiranmu kosong. Hari ini luar biasa. Waktu tinggal sedikit sekali waktu. Dan ada kegetaran yang luar biasa di hati saya. Saya ketika mengerti kebenaran ini, saya seperti orang yang dikejar-kejar setan. Saya ketika Tuhan, 33 tahun yang lalu, aku mengalami Tuhan. Saya menjadi orang yang luar biasa ini. Tapi ketika ada orang, saya punya grup PA itu ada 20 grup, khusus rohani. 3 grup dengan orang Malaysia, kemudian 15 grup dengan orang Indonesia, dan itu di seluruh dunia.
Mereka membantu rumah tangga di Kuwait sana. Kaget saya, Pak. Saya itu apa kalau saya dua Pak, saya itu Pak jam berapa di sini bukan? Soalnya saya lagi di luar negeri. Loh ini gimana? Saya pembantu rumah tangga Pak di Kuwait. Loh, teknologi sekarang. Saya bilang ibu ikut dia aja lah. Saya bilang, apa yang Roh Kudus pimpin lakukan saja. Ibu bisa berdoa membantu rumah tangga. Dan suatu saat mungkin akan memerintah dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun nanti. Di kerajaan Elia langit baru bumi baru dia akan memerintah di sana. Mungkin di dunia ini kita ada di pandang hina. Siapa engkau? Berbukti. Tapi nanti di hadapan Tuhan orang-orang yang seperti itu dimuliakan Tuhan. Ketika trompet sangkakala berbunyi, langit baru langit ini lenyap. Hanya ada satu. Apa itu? Kegirangan orang percaya. Suka kita yang orang percaya. Melihat banyak berjuta-juta orang Tuhan tidak mencapai rezekinya, dan itu Tuhan Yesus menangis. Ada berjuta-juta sedang mengalami Tuhan, tapi dia mencapai puncaknya. Kenapa? Ada pencegahan yang luar biasa. Dan saya baru tercerit Desember kemarin. Saya sudah tahu ayat itu, saya sudah pahami ayat itu, saya mengerti ayat itu. Tapi saya pikir itu zaman Israel, zaman perjanjian lama. Tapi ternyata hal ini tuh. Kalau dulu secara jasmani dia satu bangsa, satu suku yang lahir dari keturunan Esau, notabene kakaknya Yakub, saudara bangsa Israel. Tapi ketika orang Israel keluar dari Mesir, bangsa itu menjadi penjegal. Ketika Daud akan menjadi raja, bangsa ini juga menjegal. Disiplak dalam sudah wajah. Ketika Esther sudah jadi ratu, ketika Mordekai sudah menjabat, suku ini juga akan menghancurkan seluruh umat Israel. Ketika Saul sudah memimpin pemerintah jadi raja, Anda tahu, Tuhan bilang lenyapkan itu bangsa Amalek dan buka bumi, bunuh semua mereka. Buat mereka demikian. Tapi apa yang terjadi? Saul tidak melakukan itu. Saul berperang. Tapi lembu tambun apa? Binatang yang tambun yang bertunggang yang sisa. Dan raja itu lagi di sisa dia. Anda tahu apa yang terjadi? 405 tahun kemudian, setelah itu apa yang terjadi? Habis seluruh orang Israel dibunuh di kerajaan Ahasuerus. Itu adalah zaman Esther. Ngeri itu. Ini bangsa ini sama namanya Amalek. Dan hari ini orang Amalek itu sudah mengancam anak-anak Tuhan. Pencegahan utama itu dia. Saya 33 tahun berjalan di itu. Saya pernah bilang sama istri saya, saya kok nggak merasakan berkat Tuhan dari hidup kita. Kalau saya jadi guru, itu Kristen saya, apa bedanya orang tidak percaya? Tapi berkat Tuhan seperti apa? Kapan saya rasakan? Oh, ternyata di Nongkong, kalau dia menjadi bangsa, sekarang jadi roh Amalek, roh pencegahan amal-amal Tuhan. Ketika mencapai sehingga bapak semuanya, oh ngeri, ada berjuta-juta orang Kristen sudah mengalami Tuhan, tapi tidak mencapai sehingga. Untuk apa dia dipanggil? Untuk apa dia dilahirkan kembali? Dalam roh dan kebenaran, tapi hidup tidak hidup dalam kebenaran. Biasa-biasa saja, banyak sekali. Ngeri. Saya melihat senior-senior saya itu, mereka orang-orang yang biasa dalam persekutuan. Saya tahun 90 itu era persekutuan. Di mana persekutuan luar biasa. Saya masuk sana. Dan salah satu persekutuan itu tiga gereja Buyo itu dulu persekutuan. Dan saya ada di situ di lingkungan itu. Dan saya lihat senior-senior saya itu, mereka luar biasa pakai Tuhan. Tapi apa hidupnya? Sakit penyakit, dioperasi mati. Anda tahu tak? Oh ternyata aku merasa hidup. Ternyata begini bagi Tuhan. Ini mau. Ketika Anda mulai Tuhan sini, ketika sampai anak 60 ya,
mau 70, ini kan mau mati. Ada maksimum kehidupan Tuhan. Ayo Tuhan apa supaya kita masuk neraka dibuat sakit penyakit. Oh, gereja kita saya kata, ah, gila Tuhan. Penyakit. Banyak pemimpin-pemimpin tempat selatan dan orang-orang situ saya lihat. Tuhan, dulu berapa jam dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Tapi hidup dari kami ini kita cuma 70. Alkitab katakan 70 itu kami setelah itu diselamatkan mati. Dan orang-orang ini harusnya mencari maksimum bagi Tuhan. Dan tidak. Kenapa? Itu mencegah lagi. Sekarang dia sudah jadi roh. Kalau dulu Amalek. Oh, saya tidak bahas ini sebenarnya. Ya, saya bahas itu masuk ke pasal 1. Ya, nanti kita akan bahas itu bersama. Seri-seri nanti baik tidak saja kita gantian ya. Karena saya terus menerus jangan gantian aja. Pas sudah selesai saya akan bawa itu biar lebih enak anak-anak lebih santai ya. Ngeri ya. Kita hari ini saya akan baca. Saya akan bahas itu tadi. Amalek. Roh Amalek itu roh pencegah. Saya dengar banyak anak Tuhan sudah mengalami Tuhan. Tinggalkan Yesus menyampaikan kalau pernikahan oleh karena itu tinggalkan Tuhan. Memang tidak apa-apa. Sama bilang memang tak apa hari ini. Tapi nanti itu bawa kita. Engkau tidak mencapai ke situ. Haleluya. Engkau tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan. Padahal waktu itu cuma 3 tahun saja. Ada 3 tahun sesuai Tuhan tapi Tuhan luar biasa. Ada begitu. Ada pelihara Tuhan. Enggak usah cari-cari mana-mana. Tuhan itu luar biasa mensuplai. Itu jangan sebagai emas. Dan tidak Tuhan saya pada pikir. Ting. Pikir gitu. Tapi kilo aja berapa itu kan? Pak Ciko itu berani. Tuhan aku tidak pikir Tuhan. Tuhan saya tak pikir. Dikasih uang 500 juta kali. Tuhan beri siapa? Tuh katanya tidak pikir. Itu 500 juta ya. Itu ada. Pak masuk pasal 1 Pak. Ayat 1 sampai ayat 1 pasal itu. Saya dari pagi ketiga saya baca dulu. Ya, nanti itu kita akan bahas yang lain sampai itu. Pasal 1 ayat 1 sampai. Itu satu pasal ya. Pasal 1 ayat 1. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat para fasik. Orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sebagai Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya. Apa saja yang diperbuatnya. Apa berhasil? Berhasil. Apa saja. Tuhan tidak untuk pendidikan itu. Pendidikan besok ke doktor, S1 ke K. Apa tadi? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini ayat luar biasa. 20 tahun saya berjalan dengan Tuhan. Saya jadi bangun dengan Tuhan. Satu saat saya naik sepeda motor, saya nangis. Tuhan, aku kok 20 tahun sampai hari ini kok bilang nanti Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan ini datang di depan saya. Renungkan itu siang dan malam. Hah? Siang dan malam Tuhan? Iya, renungan itu siang dan malam. Itu akan mengubah hidupmu. Oh, makasih Tuhan. Ternyata benar. Kenapa yang itu dimasuk ditulis? Itu kita ulangan ada. Kita ulangan. Nah, jika Anda berhasil, bukan seperti ini. Saya larang di sekolah itu disilakan. Tapi kalau Anda tidak membaca firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, Anda sama dengan orang yang percaya Tuhan. Di luar sana juga banyak orang yang bukan orang Kristen itu berhasil dalam tanda petik. Ya, cuma sampai di dunia ini top. Ketika dia masuk itu selesai. Ya, dia kembali pada yang dibakar di dalam. Tapi untuk berpercaya kita akan berhasil di situ. Dunia dan akhirat Anda mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Secara jasmani yang diberkati, secara rohani yang diberkati. Ya, berkat Tuhan yang menjadi kita kaya.
pada hari kemurkaan. Masuk Amsal berapa nih? Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Oh, very talk. Amsal 11 ayat 4. Jadi kita tahu pada hari kemurkaan, harta benda yang dicari manusia di seluruh dunia tidak ada gunanya lagi. Baca Pak Masuk Amsal 11 ayat 4. Ayat ini ayat emas bagi saya. Ini saya renungkan terus. Kamu masuk Amsal 11 ayat 4. 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. ya lepaskan aku dari maut. Amin. Amin. Apa yang anda harapkan? Apalagi yang punya harta. Kasihan kan? Apa yang dibanggakan? Tak ada yang dibanggakan yang berguna. Enggak ada. Saya bilang sama anak saya kemarin yang anak TKI saya belum begini. Kalau Tuhan itu menciptakan saya, dia hanya mau menciptakan kamu seperti ini jadinya. Mau Tuhan. Kenapa Pak? Kamu kira enak jadi manusia kecil? Ada cerita lain, main-main besar-besar dari umur 90 dan kemudian kan ada pilih mobil yang galak, pilih baik, terserah Anda kan? Oh gitu Pak? Iya terserah, lu pilih, lu mencari yang jahat atau mencari yang baik, pilih yang sendiri. Dan itulah petaka manusia bagian dia memilih yang jahat selesai. Jadilah teroris. Oh, gila, gila. Bertemu mati benar. Pilih. Atau orang jadi orang baik, saya harus jadi orang baik. Saya bilang itu sama. Kalau saya disuruh Tuhan pilih, mau jadi manusia seperti ini, nggak mau Tuhan. Kan Tuhan otoritas bagi kita. Dia ciptakan manusia dengan model seperti itu. Ini akan terjadi bumi berjalan. Itu hak prerogatif Tuhan. Memilih saudara dan saya, untuk menciptakan saudara dan saya, dan itu punya Tuhan, ada destininya. Lalu ya, sudah menemukan untuk apa Tuhan kita? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Mari sudah tahu belum? Ayo belum? Sudah tahu belum? Belum tahu? Itu apa yang kita tahu? Belum tahu? Kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan mesti jawab. Tuhan bukan bisu, Tuhan bukan patung, bukan Anda berada di mana dia. Tuhan nyata sekali. Haleluya hari ini, ketika perang 7 Oktober harus menghancurkan Israel, seharusnya yang menjadi penjahat Israel itu Amerika. Itu kita tulis. Gereja Tuhan yang Tuhan pakai itulah Efraim dan Manasye itu Amerika dan Inggris. Harusnya itu menjaga anak Tuhan air sama ini. Tapi mereka tidak bisa menjaga-jaga. Kalau bangsa Israel itu bangsa seperti yang lama. Tapi nyatanya Amerika hancurkan. Dicokak oleh orang berjahat. Saya dulu. Amerika itu Anda baca di kitab Hagai. Tuhan bilang begini, berarti tolong. Wih, itu Amerika. Saya lupa ya. Engkau seperti roti Buddha tidak dibalik. Gosok. Amerika. Saya ingat ketika tahun 90 ketika saya mengalami Tuhan, ada orang dari Amerika datang di Surabaya di gereja. Dia bilang Amerika itu adalah bangsa Efraim dari putra Yusuf yang diberkati silam oleh Yakub. Kan silam ya. Efraim itu anak bungsu, Manasye anak yang bungsu. Waktu Yakub meninggal, Yakub bawa Yusuf bawa anaknya, mana diberkati silam. Bapak-bapak saya ini yang suruh Pak Yusuf. Dah aku tahu, yang bungsu itu lebih besar kuasanya. Ternyata itu Amerika ini. Kemudian orang-orang bangsa Amerika itu seperti Efraim. Kalau Anda baca di Alkitab, ketika dimeterai oleh satu bangsa itu, tidak ada seperti Efraim. Itu gereja. Hari ini gereja Tuhan bagus sekali. Tuhan bilang, aku bercaya Amerika dengan luar biasa, suruh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi ternyata mereka buang. Nangis Tuhan. Ibu ini di
Ketika saya diperintahkan pergi oleh Nabi, pergi ke Amerika, ambil berkat rohaninya, ambil berkat rohaninya. Dikenal dari Amerika, ambil semua, bawa ke Indonesia. Tuhan mengerjakan Indonesia dengan luar biasa. Mencapai 15 tahun terakhir ini luar biasa. Manusia anak India gerakan luar biasa. Hari-hari ini sedang terjadi gerakan biasa. Saya itu Indonesia kapan? Saya nanti tunggu akan terjadi jalan-jalan kami sudah ciptakan Indonesia. Saat-saatnya. Dan itu yang saya lakukan hari-hari ini. Saya 20 itu ngantuk sudah tahu. Jam 2:45 itu ngantuk sekali. Jam 3 sepi. Saya bilang, Tuhan, aku merindukan bahwa tanda besar terjadi di Indonesia. Aku merindu bagi keadaan di Mario sesuai kebutuhan kita saya yang tinggal di pulau-pulau itu akan menyembah Tuhan Yesus. Saya minta ke Tuhan, janji firman Tuhan dikenal di Indonesia. Karena Yesus. Bagi keadaan di Indonesia. Itu benar besar di Indonesia ini. Itu ada turunan yang kalau baca turunan kejadian kita benar. Tinggal di mana? Di pulau-pulau. Anda baca pulau dan masalah di dunia yang paling banyak. Tidak ada lain Indonesia. Oh, ternyata Yesaya sudah membuatkan 800 tahun sebelum Masehi. 800 tahun sebelum Masehi. Haleluya. Tadi nasihat negara. Jangan mendengar nasihat orang fasik. Apa orang fasik? Apa orang fasik? Mazmur 54 ayat 18. Orang fasik apa sih? 50 ayat 16. Untuk berhasil, kamu boleh mendengar nasihat orang berdosa, nasihat orang fasik dan pukulan ketemu. Mazmur 50 ayat 16. Tetapi kepada orang fasik, Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki kegelapanku? Jangan. Apa urusanmu menyelidiki firman? Orang fasik itu siapa? Orang Kristen. Bukan orang siapa-siapa. Orang Kristen. Apa urusanmu menyelidiki firman? Oh, baca dulu. Dan menyebut perjanjianku dengan mulutmu. Menyebut perjanjianku dengan mulutmu. Terus, padahal engkau lah yang membenci teguran. Engkau yang membenci teguran. Nah, bagaimana Tuhan yang menegur fasik? Kalau kita bilang fasik engkau, menyahkan orang fasik. Itu bukan orang Hindu karena orang Tuhan, orang Kristen, pendeta orang lain, majelis ulama orang lain, penghamba orang lain, anak Tuhan orang lain, mungkin kali semua orang lain. Terus Pak? Dan mengesampingkan firman. Mengesampingkan firman itu Pak. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Dan bergaul dengan orang bersih. Bergaul dengan dia. Terus Pak? Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Dan pada lidahmu melekati budaya. Melekati budaya terus. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu. Memfitnah anak ibu. Anak saudara ibu siapa? Kalau kau lahir baru anak Tuhan, jangan kalau kita semua saudara. Kecuali kalau lahir baru kembali. Tapi kalau anak lahir baru, Tuhan mengatakan orang, mengatakan mereka yang diulang Tuhan. Firman Tuhan, kau pasti. Kalau itu jangan biarkan, doakan dia. Saya dulu begitu. Itu dari terus Pak. Itulah yang engkau lakukan. Itu yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Aku yang diri itu dia. Terus engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Sederajat dengan aku. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini. Hai kamu yang merupakan Allah. Hai kamu yang merupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Tidak ada yang melepaskan.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ya, ia memuliakan aku. amin Tuhan Yesus. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan memperlihatkan kepadanya. Kalau kita baca sebelum ayat 16 itu ibadah yang sejati temanya. Kalau dalam kitab itu tema ibadah yang sejati. Dari ayat 1 sampai 15 bicara tentang ibadah yang sejati. Kemudian 15 sambung kali. Jadi orang Parsi itu ternyata siapa? Orang Kristen, saya. Jangan orang saya. Ayo kita keluar dari kepasitan supaya kita berkat dari Tuhan. Haleluya. Ayo baca kita, ya. Baca kita terus. Baca. Waktu itu bersaing dengan sendiri. Kalau saya pengen nilai agama itu, ya lihat dari baca kita. Kalau saya jadi buka agama, kalau saya baca agama dengan nol, ya kita harus baca. Kalau enggak, nilai itu harus ada toleransi aja kita supaya kita mengenal karena firman-Mu adalah mengenal firman-Mu dijabat di kakiku. Itu masuk berapa? Apa ya? Masuk berapa? Firman kita bagi kaki masuk 119. Haleluya. Ini 119 sudah baca itu ayat yang paling banyak. Ayat yang paling banyak di Mazmur 119. Pengacara luar biasa, kekayaan kebenaran di situ. Haleluya. Itu baru orang kasih. Baru punya mau. Saya tutup aja Pak. Bapak doa. Selesai. Baru punya mau nanti saya. Aku cuma sekali soalnya. Haleluya. Terima kasih semuanya. Terima kasih bersama. Amin. Untuk pagi hari ini, dan ini belum berjaya bagi kita semuanya. Mari kita mengakhiri pertemuan pagi hari ini dengan bersyukur dan berdoa. Segala pujian dan syukur, segala hormat kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar. Kami diingatkan kembali. Kami adalah orang fasik yang mengerti tentang firman Tuhan, namun kami tidak bisa melakukannya. Kami menjadi pencemooh, kami bahkan menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Kami hanya menyandang status sebagai orang Kristen, tapi kami kurang percaya bahwa Yesus yang adalah Juru Selamat bagi kami, firman Allah, firman yang hidup, yang berita yang jadi terang bagi kami. Sebagaimana kami diberkati oleh firman Tuhan, berkati juga beliau Pasoni, berkati dalam segala pekerjaan, usaha, berkati dalam rumah tangga, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu yang berlimpah untuk beliau. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga yang hadir dalam ruangan ini. Berkati kehidupan kami, studi kami, berkati keluarga kami, orang tua kami, Kau berkati. Bagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat sekolah kami dan kami beri satu selesai. Berkati semua warga yang ada, mulai dari prasekolah, pegawai staff, pegawai yang ada, bahkan seluruh siswa-siswi, Engkau memberkati supaya kami boleh memberkati orang-orang juga yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan kami pagi hari ini. Seluruh hidup jiwa kami percayakan di dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang hari ini. Amin. Biarlah kami melewati hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Kalau sebentar lagi juga kami akan berbagi dari sebagian apa yang kami miliki lewat keuangan kami. Tuhan kiranya Engkau berkati setiap kami yang memberi dan yang tidak sempat memberi ya Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sambil menjalankan akad persembahan, nanti kita langsung pulang. Kembali ke kelas masing-masing dan jam 11 kita bertemu di ruang 115 kalau enggak di perpustakaan ya. Amin.
Jangan